Halo di sana, dan di sini kita mau ngobrolin soal Batman, guys. Nah, Batman mungkin cuman salah satu karakter dari komik DC. Tapi action figure The Batman 2022 punya banyak versi yang bikin kita bingung mau milih yang mana. Dari detail kostum yang keren, pose yang bisa diatur, sampai aksesorisnya, mana yang lebih keren nih, McFarlane atau Von Joy? Dan lebih penting lagi, mana yang paling layak buat lo koleksi? Karena perbedaannya bisa bikin lo nggak habis pikir, guys. Kita mulai dengan sedikit background tentang kedua brand ini. Nah, McFarlane Toys ini udah dikenal cukup lama di dunia action figure dengan karakteristik figur yang berfokus pada detail yang tinggi dan harga yang relatif terjangkau. Di sisi lain, Von Joy meski pendatang baru, tapi mulai menarik perhatian karena menawarkan figur dengan head sculpt yang berkelas dan material yang solid. Untuk seri The Batman 2022, keduanya punya pendekatan yang berbeda baik dari sisi desain, ukuran, maupun harga. Nah, yuk kita bedah satu persatu, guys. Sebelum kita bahas nilai beli, kita lihat dulu kemasan dari masing-masing brand. McFarlane menggunakan box yang simple dan minimalis dengan jendela atau window yang transparan yang cukup lebar ya guys ya. Memudahkan kita melihat detail figur tanpa harus membuka boxnya. Ini cocok banget buat lo yang suka majang koleksi lo tanpa dikeluarin dari box. Sedangkan Von Joy punya kemasan yang sedikit lebih eksklusif. Boxnya lebih solid dengan desain artwork yang menarik di bagian depan, samping, dan belakangnya. Boxnya itu lebih displayable kalau gue bilang. Mungkin memang nggak setransparan McFarlane, tapi buat lo yang suka kemasan kolektor yang terlihat lebih premium, Von Joy bisa jadi pilihan yang menarik. Oke, lalu kita mau lihat dari segi kualitas detail dan desain. McFarlane memang terkenal dengan detail di figurnya, guys. Dari tekstur kostumnya sampai ekspresi wajahnya, figur The Batman dari McFarlane kelihatan mirip dengan karakter aslinya di film. Namun sayangnya, kalau ngomongin head sculpt, ini ada ketidakkonsistenan dari setiap figur The Batman yang dikeluarkan. Contoh untuk head sculpt mask dan unmasknya berbeda jauh menurut gua. Tapi memang McFarlane menggunakan material plastik yang berkualitas yang cukup kuat namun tetap fleksibel, guys. Sebaliknya, Von Joy lebih fokus ke tampilan yang elegan dan bentuk yang lebih artistik. Meski dari segi bahan tidak sesolid McFarlane, namun Von Joy memberikan kesan yang lebih premium dengan cat yang glossy dan sentuhan metalik di beberapa bagian kostum, terutama di batarang bagian dadanya, guys. Ini cocok banget untuk lu yang suka figur dengan desain yang lebih eksklusif. Tapi daya jual utama Von Joy terletak pada head sculpt-nya yang terlihat realistis dan cukup konsisten, baik mask maupun unmask. Salah satu yang membuat gua memperhitungkan Von Joy juga dari sisi sayapnya, guys. Kalian lihat deh sayapnya McFarlane, cuman dari karet dan ya udah, cuman bisa gitu aja tanpa bisa dipose-posein sama sekali. Sementara Von Joy punya sayap yang lebih realistis seperti yang kita lihat di film, dengan bahan parasut dan ada kawatnya juga yang disematkan di sana, membuat sayapnya masih mungkin untuk menunjang pose-pose yang ada. Walaupun memang nggak sempurna banget ya, tapi ini lebih baik dibanding McFarlane. Lalu, kalau lu suka majang figur dalam berbagai pose-pose yang menarik, maka artikulasi jadi poin penting dong. Nah, McFarlane dan Von Joy sama-sama menawarkan 19 titik artikulasi menurut perhitungan gua, dan memungkinkan kita untuk ngatur banyak pose yang berbeda. Pose ikonik Batman, mulai dari bertarung hingga berdiri tegap bisa dilakukan dengan mudah, guys. Yang menjadi faktor pembeda hanya di bagian kepala, di mana titik artikulasi McFarlane terletak di pangkal kepalanya, namun Von Joy di pangkal lehernya. Selebihnya perbedaannya hanya di range pergerakannya aja, guys. Nah, guys, salah satu yang mau gue sorotin juga adalah dari sisi detailnya adalah di sini nih, guys ya. Nih, kalian lihat untuk sambungannya ya, sambungan siku dan sambungan lutut. Kalau untuk di McFarlane ini dia bentukannya ada bulat-bulat kayak gini. Sementara kalau di sisi Von Joy itu bersih, guys ya. Jadi itu salah satu yang jujur gue suka sih. Sama yang satu lagi adalah dari sisi detailnya. Kalau kalian lihat ini salah satu contoh aja ya, guys. Yaitu adalah strap di bagian pahanya si Batman. Nah, kalian bisa lihat ya. Untuk Von Joy itu dia detail banget ya. Nah, kelihatan banget kayak tali beneran. Sementara untuk McFarlane dia itu hanya kelihatan seperti itu, bersih aja gitu ya, kayak nggak ada tekstur talinya seperti itu, guys. Ini adalah salah satu contoh aja detailnya dari sisi Von Joy. Sekarang kita masuk ke bagian aksesoris. McFarlane cuman membekali figurnya dengan beberapa aksesoris seperti grappling gun dan juga base untuk membantu figur ini berdiri. Ya, dari pengalaman gue memang agak tantangan sih, guys, untuk bikin figur ini berdiri tanpa bantuan base-nya. Oh iya, lalu ada satu buah kartu juga yang pasti dikasih sama McFarlane. Sementara Von Joy, wah, aksesorisnya banyak banget, guys, dan cukup lengkap ya kalau menurut gue. Ada base dengan logo The Batman, ada chest plate pengganti, batarang, satu pasang relaxed hands, satu buah tangan
tangan menggenggam dan satu buat tangan posisi nembak. Lalu ada grappling gun dalam versi pendek dan versi panjangnya, flare gun, flare-nya juga ada, lalu ada mulut mengganti juga, head sculpt pengganti dengan maskara, dan kalau lu beli versi deluxe-nya juga dapat lagi head sculpt pengganti yang tanpa maskara, guys. Kemudian dari sisi harga, McFarlane biasanya dibanderol di kisaran 400 sampai 500 ribuan, walaupun sempat naik ke 800 bahkan 900 ribu, gue juga pernah lihat ya guys ya, saat barangnya langka dulu. Sementara FontJoy biasanya memiliki harga yang sedikit lebih mahal, mengingat desainnya lebih premium dan juga dapat head sculpt tambahannya dia. Nah, tapi memang beberapa hal yang sangat disayangin dari FontJoy versi The Batman 2022 kali ini adalah beberapa bilang untuk kakinya ya gampang lepas, dan juga karena mereka pakai join yang plastik transparan gitu, jadi joinnya agak kurang kuat. Bahkan ada beberapa kasus yang gue lihat tuh pecah ya guys ya joinnya, terutama join yang di paha kanannya itu banyak banget yang pecah. Lalu juga untuk peg di tangannya itu ya, kalau kita mau gonta-ganti tangan itu terkesan tipis ya, jadi ngerinya gampang patah guys. Dan ini jujur memang sudah pernah kejadian di gua. Nah, tapi terlepas dari semua itu ya, ini adalah figurnya FontJoy The Batman yang saat ini ada di pasaran. So, buat lo yang lebih suka detail realistis dan posabilitas, McFarlane The Batman 2022 adalah pilihan yang pas menurut gua. Tapi kalau lu mencari tampilan elegan dengan kesan premium, banyaknya aksesoris dan head sculpt yang bisa digonta-ganti, FontJoy menurut gua jadi opsi yang sangat menarik. Nah, buat lu lebih suka yang mana nih guys? Silahkan taruh di kolom komentar di bawah ya. Dan buat lu yang tertarik, gue juga udah sediain link pembeliannya di deskripsi di bawah. Dan dengan beli dari link itu, kalian juga sekaligus mendukung atau mensupport channel gue ini guys. Tonton juga video gue yang lain, dan thank you untuk subscribe-nya, like-nya, thank you untuk komennya juga, dan share ke teman-teman kalian yang suka Batman juga. Itu aja untuk video kali ini, thank you buat yang udah nonton, ketemu lagi di video berikutnya, keep collecting and ciao!